Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 13 Oktober 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya dulu senang sekali nonton film Batman. Ada Batman Forever, Batman Begins, ada pula Batman Returns. Mau judulnya apa, yang jelas kisahnya Batman kembali hadir karena kejahatan kembali merajalela. Di film yang baru, selalu penjahat tampil dengan lebih kuat dan lebih jahat daripada yang sebelum-sebelumnya. Ada persamaan dan perbedaan antara tokoh Batman dan Joker yang menjadi penjahatnya. Yang satu jagoan, Joker sebagai tokoh antagonis. Yang satu baik, yang satunya jahat. Perbedaan di antara mereka banyak, namun ada juga persamaan di antara keduanya. Apa yang menjadi persamaan antara Batman dan Joker? Keduanya punya pengalaman masa lalu yang buruk. Namun perbedaannya, Batman punya pengalaman buruk, tapi dia belajar dari pengalaman buruk untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjalani hidup dengan baik. Sementara Joker punya pengalaman masa lalu yang buruk, dan ia terlena dengan pengalaman hidupnya yang lalu itu. Sehingga keburukan yang semakin dalam itulah yang ia ungkapkan dalam menjalani hidupnya. Dan ia menjadi pribadi yang jahat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan bahwa Yesus
menyembuhkan orang dan mengusir setan. Namun, orang banyak menyaksikan kuasa Yesus dari Allah dan mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, kepala penghulu setan. Sadis sekali mulut-mulut jahat macam itu. Orang berbuat baik malah dituding dengan penghakiman yang kejam dan keji. Inilah orang-orang yang negatif thinking, yang selalu berpandangan buruk terhadap orang lain. Mirip seperti tokoh Joker yang selalu nyinyir ketika orang lain melakukan kebaikan. Namun, Yesus tidak terhasut dengan tudingan-tudingan dan tidak berhenti untuk melakukan karya baiknya. Yesus tetap berkarya, mewartakan kabar sukacita dan melakukan banyak mukjizatnya. Yesus mencoba untuk meyakinkan orang banyak dengan berfirman bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah belah pasti runtuh. Yesus ingin menyadarkan orang banyak bahwa kuasanya adalah dari Allah, Allah yang menyelamatkan. Dan Yesus mengingatkan juga kepada orang banyak bahwa iblis senantiasa mengembara dalam kehidupan ini. Dan iblis selalu punya intrik yang jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Untuk itu kita perlu waspada. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita bermenung bersama. Kita mau menjadi pribadi yang macam apa? Kita mau menjadi pribadi yang macam Batman, atau kita mau menjadi pribadi macam Joker? Semua orang, setiap manusia, setiap insan pasti punya pengalaman buruk, pengalaman pahit di masa lalu. Pasti mereka punya luka dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, maukah orang menjadi seperti Batman yang berdamai dengan pengalaman pahit dan lukanya untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan pribadi yang lebih baik? Atau kita malah menjadi pribadi macam Joker, ketika punya pengalaman pahit, tapi kita nggak mau move on. Gagal move on bahasa anak zaman sekarang. Dan kita menjadi pribadi yang buruk karena terlena dengan pengalaman-pengalaman pahit masa lalu kita. Jangan jadi pribadi seperti Joker yang selalu negatif thinking dan tidak bisa move on dari pengalaman pahit. Mari kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan pengalaman-pengalaman lalu kita yang pahit dan yang tidak menyenangkan. Dengan kita berdamai dengan pengalaman lalu dan belajar mengambil inspirasi, menarik hikmah dari pengalaman lalu kita yang pahit, yang buruk, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik macam Batman. Semoga itulah yang kita upayakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.